kami sudah siap untuk mendengarkan dan belajar dari kita, ya. Yang saat ini sudah kasih saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Yang saya pilih kebenaran firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaatnya di Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Ya. Ya baik, saya akan baca dan saudara bisa lihat di depan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Firman Tuhan yang sangat dalam, yang memang kita pelajari pada saat ini, tapi saya akan ringkaskan sebagaimana pada saat ini dengan judul yang saya buat adalah pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Seperti tadi di ayat 2 itu, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu yang telah diberkati oleh Tuhan, kalau kita saat ini yang ada di ruangan ini, apa yang sering kita pikirkan dalam setiap hidup kita? Jujur saja saudara kasih. Apalagi kalau kita lihat situasi kondisi saat ini, baik dalam keluarga, ya, baik dalam tetangga, dan baik juga di dalam lingkungan sekitar kita dan lain sebagainya, yang begitu kadang-kadang bermacam-macam. Ada hal-hal, masalah-masalah, bahkan kadang-kadang kita mungkin juga merasa terganggu dan sekalipun mungkin merasa ada rasa ketakutan saudara kasih. Kenapa demikian saudara kasih? Apalagi saudara kasih, kita bisa lihat dari kondisi keadaan dari keluarga kita atau keluarga kita orang percaya khususnya, ya. Nah, disitulah seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose 2, ya, ayat 18. Saya bacakan Kolose 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkancang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus di jemaat di Kolose itu, ya, di mana begitu beragam ada pikiran-pikiran bahkan pengajaran yang timbul di dalam setiap ada jemaat di Kolose ini. Nah, sehingga kalau kita lihat di Kolose ini ada orang sepertinya menggagalkan kemenangan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kepada orang percaya itu, kepada jemaat yang di Kolose itu, bahwa Yesus telah mati, ya, dikubur dan bangkit dan naik ke surga, dan Dia telah mengalahkan maut, dan Yesus mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Dan begitulah kita orang percaya yang sudah menikmati kemenangan itu. Tetapi walaupun kemenangan itu seperti yang dialami oleh jemaat di Kolose itu, ada seperti yang menggagalkan pengetahuan mereka, bahkan kepercayaan mereka, supaya sepertinya mereka itu seperti merendahkan hati, bahkan seperti beribadah kepada malaikat. Coba bayangkan,
Kalau coba bayangkan yang begitu ada beribadah dengan rendah hati, begitu seperti malaikat untuk beribadah, luar biasa. Tetapi kenapa? Bahkan penglihatan pun itu sering saya melihat sore kasih ada di ruangan ini. Ada saya lihat di dalam 1 minggu ini penglihatan saya, contohnya bahwa Indonesia ini gelap, contohnya, ya kan? Itu banyak orang percaya itu, hebat. Sepertinya pikiran orang tertuju kepada seseorang ini yang memberikan penglihatan itu. Nah, sepertinya dia diistimewakan sehingga perhatian orang banyak kepada seseorang ini. Nah, inilah kondisi yang dialami jemaat Kolose itu, sehingga dengan itulah maka Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose itu, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Kenapa saudara kasih? Karena dikatakan di sini, karena itu kalau kamu ini ya sebenarnya telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita kan sudah dibangkitkan bersama Kristus. Kita sudah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Nah, oleh karena itulah secara iman percaya kita sudah dibangkitkan, sudah dikasih. Karena Allah kita, Yesus Kristus sudah bangkit, yang naik ke surga, sehingga dikatakan carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya sudah dikasih. Setelah saya renungkan ini, Rasul Paulus itu mengatakan kepada jemaat yang ada di Kolose itu supaya fokus pikirannya kepada perkara-perkara yang ada di atas, bukan perkara-perkara di bumi yang serba kita lihat, yang kadang-kadang tidak menyenangkan hati kita, bahkan membuat hati kita kadang-kadang geram dan lain sebagainya. Dimana kalau kita lihat bahwa ayat ini mengajak jemaat di Kolose, bahkan mengajak kita ya yang ada di gereja ini memusatkan perhatian kita pada hal yang bersifat rohani. Ini yang bersifat rohani, yaitu perkara di atas. Kalau perkara di bumi kan bukan bersifat rohani, ya, bersifat material, bersifat katanya, aduh, apa yang harus saya makan besok, apa yang harus saya minum, ya, apa yang harus kami nanti bayar uang sekolah anak, bayar ini, ya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana nanti jabatan saya, bagaimana harta saya supaya semakin banyak, bagaimana deposito saya semakin banyak. Itu banyak di pikiran-pikiran orang. Inilah bedanya, sehingga kalau namanya di dunia ini pikirannya di situ supaya kasih. Bahkan pun kalau kita perkara di bumi ini supaya kasih, yang kadang kita lihat untuk memuji Tuhan pun saat ini orang sudah mulai resah, bahkan katakan tidak begitu menarik. Kenapa? Karena pusat pikiran itu kepada pekerjaan itu supaya kasih. Sehingga beribadah seperti kita ini, ya sudah, biasa saja. Kayaknya beribadah sama, tidak beribadah juga sama kok. Jadi sepertinya tidak ada perubahan itu di dalam kehidupan setiap seseorang itu. Nah, jadi dianggap ya sama saja. Jadi tidak begitu menarik lagi saudara kasih. Nah, dengan itulah kita tidak heran saat ini saudara kasih kalau di gereja-gereja yang tidak bisa kita lihat boleh penuh ibadah. Ya, kadang perempuan lebih banyak, laki-lakinya menghilang. Laki-laki juga banyak, perempuannya juga tidak kelihatan. Dan bahkan keluarga itu pun juga tidak kelihatan. Ada apa ya saudara kasih? Bersyukurlah Bapak Ibu saudara kasih, dengan benar saat ini kita bersyukur mengerti memahami kasih karunia ini. Kalau kita sudah mengerti Injil kasih karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita, ya, saya sangat yakin, ya, saya sangat percaya dengan itu,
Apapun keadaan-keadaan yang dunia yang telah menawarkan kita supaya kita disibukkan di dalam setiap duniawi yang tidak jelas, ya katakan saat ini. Karena sifatnya kita di dunia ini adalah sifatnya hanya sementara saja. Kalau diberikan Tuhan umur kita 60, 70, 80, syukur. Ya, sehat ya. Habis itu sudah kasih, sudah tiada lagi. Ini kadang-kadang tidak dipikirkan oleh orang. Tetapi Paulus mengajak kita supaya kita fokus dan kita selalu perhatian kita pada hal yang bersifat rohani. Dan kehidupan kita, kehidupan orang percaya kepada kepastian kekal selama-lamanya. Jadi kita harus yakin sudah kasih bahwasanya kita di dunia ini tidak bisa membawa apa-apa saja nanti harta kita seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi kita harus berpikir kepada hal rohani yang begitu luar biasa karya Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan bahkan keselamatan kekal itu, sehingga nanti kita bersama Kristus selama-lamanya. Itu harus kita terus ulang-ulang di dalam setiap hidup kita, sehingga kita orang percaya benar-benar nangkap itu sebagai kasih. Kalau kita tidak nangkap dan tidak imani sebagai kasih, yakinlah sebagai kasih, hidup orang percaya tidak akan bisa tenang, saudara kasih. Melihat kondisi, baik juga saat dalam ibadah-ibadah, mungkin secara kuantitas, wah enak juga secara kuantitas boleh beribadah. Kalau umpamanya secara katakanlah umpamanya tidak terlalu banyak, sepertinya tidak menarik. Orang melihat kuantitas, ada juga kualitas. Tapi kita bicara, kita orang percaya secara rohani mempunyai kualitas, artinya kita memahami kebenaran firman itu. Karena saat ini banyak hamba Tuhan, ada hamba Tuhan ya, yang tadi sudah sempat disampaikan Pak Kepala kita, ada mengatakan bahwa pengangkatan daripada orang percaya adalah tanggal 23 dan tanggal 24. Itu YouTube juga kasih. Coba. Tapi yang saya lihat respon yang menyampaikan itu, kalau itu sudah beriman dia sebenarnya, seharusnya harta dan bahkan keuangan itu memang harus dibagi-bagi kepada orang-orang miskin. Seharusnya begitu. Karena untuk apa harta kita ditumpuk-tumpukin di situ sebenarnya? Padahal rapture tanggal 23 atau tanggal 24. Nah, jadi disinilah pemahaman itu. Kalau tidak mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, tidak memahami perkara-perkara yang di atas, dia bisa juga kan jatuh di dalam hal itu. Dan tidak ada gairah lagi untuk bekerja, tidak ada lagi gairah untuk beribadah, tidak ada lagi gairah untuk katakanlah menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi dia selalu fokus kepada pengajaran yang tadi yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Tetapi kita bersyukur sudah kasih. Kalaupun besok, lusa dan kapan saja kita ada pengangkatan itu, kita harus siap sudah kasih. Tapi kami sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa mengatakan besok, lusa, tanggal sekian, bahkan bulan sekian, tahun sekian. Saya tidak bisa dengan mengatakan begitu, karena dalam kebenaran firman Tuhan tidak ada tanggal yang demikian. Nah, ini adalah suatu perkara yang memang di dunia ini yang kadang kita merasa menakutkan dan tidak ada ketenangan. Tetapi ketika kita menikmati, bahkan juga sudah kasih, boleh terus berpikir dan juga kita senantiasa seperti disampaikan firman Tuhan, kita memikirkan perkara di atas secara rohani, kebaikan Tuhan kepada kita yang sudah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya. Saya yakin dengan pasti saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan akan tetap agak tenang hidup itu. Dan saya sangat yakin dan percaya apapun kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini, Tuhan pasti akan berikan sesuai kasih. Walaupun secara tidak instan sesuai kasih, tetapi diberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang kita kerjakan, saya sangat yakin apapun yang dilakukan anak kita dan bahkan suami istri pasti diberkati Tuhan. Itu yang saya sangat renungkan saudara kasih dalam kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita senantiasa boleh tenang.
ada menikmati kehidupan kekal selama-lamanya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Tuhan dan apa yang memang katakan kita harus berpikir secara rohani, kita juga menikmati hal-hal yang sangat baik dari Tuhan kita tentang khususnya keselamatan. Apa yang kita harus pikirkan sebagai kasih? Dikatakan di dalam firman Tuhan ya, di dalam Filipi, coba lihat di Filipi dulu, Filipi 4, sudah kasih coba lihat ayat 8 dan ayat 9. Apa yang memang kita pikirkan, Tuhan mengatakan ya, seperti dikatakan tadi itu, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan, karena itu, katakan karena itu, berarti ada sebab akibatnya. Jadi disimpulkanlah artinya supaya kita yang telah dibangkitkan Tuhan Yesus Kristus itu, kita akan memikirkan perkara yang di atas. Apa kira-kira? Termasuklah itu supaya kasih kita harus berpikir ya di ayat 8-9 itu ya. Akhirnya saudara-saudara ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi itu yang kita pikirkan sebenarnya. Jadi yang indah-indah, ya, jangan yang katakan yang menakutkan ya. Kadang-kadang orang sekarang yang dipikir-pikir bukan yang indah-indah lagi, saudara kasih. Contoh, ya, saya selalu sebut contoh tentang suami istri lah. Namanya suami istri, biasanya itu ada aja persoalan, ya kan? Ayo. Nah, kalau namanya ada persoalan, damai sejahtera tidak lagi dalam kita. Bisa-bisa juga ada hal kata-kata, mungkin kata-kata yang menyakiti hati suami dan istri. Jadi jika pergi pun kerja dia biarin aja. Mau apa ke dia? Kira-kira seperti itu ya kan? Tidak peduli dia. Mau artinya pulang atau tidak terserah. Ya seperti itu. Tidak batal makanan punya pun juga tidak diperdulikan. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Ini kita orang kudusnya Tuhan ya. Artinya ya kalaupun bagaimana suamimu sebenarnya ya maklumilah. Ya. Maaf ya yang punya suami ya, dimaklumilah, apalagi sudah mulai tua ya kan, ya maklumilah. Jadi istri juga begitu ya, si suami juga harus mengerti memahami. Saya sendiri berusaha supaya istri saya itu bahagia selalu. Jadi kalaupun contohnya dia kerja udah capek ya, aduh capek sekali istri saya, istirahat aja saya bilang. Walaupun dia tidak mau istirahat, kerja terus apa yang dikerjakan. Ya, jadi nah itu adalah suatu ungkapan kita sebagai kasih. Jadi kita saling bantu-membantu sebagai kasih. Supaya apa? Ya kita itu sebenarnya menikmati, mempraktekkan kebenaran itu. Yang indah-indah kita pikirkan. Yang seharusnya kalau kerja kasihlah kopinya, teh manisnya apa gitu ya, minum Pak. Apalagi kalau datang, contoh Pak Marbun datang dia, wah datang sampai Pak minum ya, coba mau teh manis Pak, coba ditawarin. Itu sebenarnya senang sekali suami itu, senang sekali, bahagia sekali. Itu aja dipraktekkan terus, saya sangat yakin dia kerja pasti senang itu. Nah, jadi ini hal-hal sepele kegiatannya, tapi betul-betul itu adalah suatu memang harus dilakukan, ya dilakukan sebagai kasih. Karena kita harus praktekkan sebagai kita yang telah dipisahkan Tuhan dari dunia ini, kita yang telah dikuduskan, kita harus juga praktekkan. Gaya kita orang kudus pun sebenarnya harus juga belajar mempraktekkan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, dengan kehidupan itulah kehidupan sehari-hari kita. Orang percaya ini selalu praktekkan yang indah-indah, yang baik. Dan kita harus berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya kita pikirkan supaya artinya
Apa yang telah kita pikirkan yang indah dan juga yang kita harapkan kepada itu diberikan. Tetapi jika kita mungkin memikirkan hal-hal yang negatif, bisa juga negatif itu sesuai kasih. Jadi jangan coba-coba kita berpikir negatif. Contoh, si A saat ini sedang sakit, wah langsung ada orang kaget itu, jangan-jangan nanti meninggal itu ya, aduh gimana ya, apalagi mungkin anak kita kan, yang udah parah nih, jangan-jangan meninggal nanti ya gimana ya, itu udah sedih dia. Tetapi seharusnya dia tidak demikian. Tuhan terima kasih, anak saya saat ini dalam mengalami suatu kelemahan tubuh, saya percaya kuasa bahkan kekuatan Engkau berikan kesehatan kepada dia dalam nama Yesus, amin. Saya sangat yakin itu, kita berpengharapan yang pasti, tetapi kita juga bersukacita dalam pengharapan yang pasti kepada Tuhan, sehingga kita buat kita tenang. Nah, contoh hal demikian itu harus kita praktekkan sehari-hari kita. Jadi artinya saudara kasih, kita orang percaya harus menempatkan Tuhan sebagai pusat daripada hidup kita. Jadi Tuhan itu pusatnya. Apapun kita hidup ini, pusatnya adalah Tuhan. Sumber berkat itu adalah dari Dia. Jadi kita itu sebenarnya apapun masalah kita saudara-saudara yang ada di tempat ini, kalau kita memusatkan pikiran kita dengan rendah hati kepada Tuhan, saya sangat percaya Tuhan kita yang baik itu melihat keberadaan kita, orang kudusnya, pasti Tuhanlah akan memberikan berkat dan pertolongan itu kepada kita. Dan saya tidak terlalu takut sebenarnya dalam masalah-masalah yang saya hadapi, karena saya pikir saya tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah berserah dan kita serahkan kepada Tuhan, Dia biarlah bertindak dalam semua persoalan itu. Saya sangat yakin Tuhan berikan akan solusi-solusinya. Nah, maka dengan itulah kita, dengan kita berpusat kepada Tuhan dalam semua hidup kita dan memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, maka dengan segala-galanya saya sangat yakin perkara-perkara yang di bumi ini tidak terlalu lagi kita pikirkan, karena sifatnya kita adalah sementara, bahwa perkara yang di atas, yaitu surga yang sudah disiapkan Tuhan kepada kita orang percaya, sifatnya adalah kekal selama-lamanya. Inilah yang kita pikirkan supaya pikiran kita yang begitu banyak persoalan bisa tenang menghadapi. Karena ketika kita tidak bisa tenang menghadapi segala pekerjaan kita, bisa juga sama-sama mengalami hal mungkin yang tidak baik saudara kasih. Nah maka saudara kasih, maka dikatakan pikirkanlah perkara di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara kasih, hidup kita saat ini sudah di dalam Kristus. Tetapi kalau manusia melihat kita walaupun masih di dunia ini, tapi Tuhan sudah memberikan dan kita sudah ada di dalam Kristus itu. Kita sudah ada di dalam Kristus. Puji Tuhan saudara kasih, ini kita terima dan kita percaya dalam iman percaya kita saudara kasih. Jadi kalau umpamanya kita adalah gereja tubuh Kristus, karena kita sudah ada dalam Kristus itu. Nah, kita sudah bicara mengenai tentang tubuh Kristus dan kepala gereja itu. Jadi kita sudah menyatu. Jadi kalau kita namanya sudah dalam Kristus, maka dikatakan di ayat seterusnya, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi nanti kita akan dimuliakan oleh Tuhan kita di dalam surga. Tidak seperti ini lagi kita di dalam hidup ini yang begitu di dunia, ya. Kita di dalam kedagingan yang begitu banyak persoalan, bahkan penyakit sekalipun, ya. Ya, jadi di dunia memang demikian saudara kasih, karena kita masih kedagingan. Tetapi kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah memberikan dan kita sudah dibeli, dan kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maka kita selalu memuliakan Allah dalam setiap hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, pastikanlah saudara kasih bahwa kita adalah sudah milik Tuhan. Kalau namanya sudah milik Tuhan saudara kasih, ya kita harus jaga diri, memuliakan tubuh kita ini.
memuji memuliakan Dia, karena kita sudah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita saat ini kita menjadi orang kudusnya Tuhan. Kita tetap hargai kekudusan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, bukan karena kebaikan kita, tapi semua 100% adalah karena karya Tuhan, seperti tadi yang disampaikan anak sekolah kita, ya, bahwa karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan oleh Tuhan satu kali untuk selama-lamanya, ya, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi bukan karena kehendak kita, tapi kehendak Allah. Kenapa? Karena kita sudah percaya dan kita sudah ada dalam Kristus itu. Jadi kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, ini adalah suatu kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik Tuhan itu kepada kita. Jadi kita selalu senantiasa berpikir dan juga senantiasa memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan saya sangat percaya bahwa ketika kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini sesuai kekasih, maka saudara-saudara akan berubah, ya, berubah dalam arti sesuai kasih, berubah seperti dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 32 itu, ya. Tadi dikatakan sekolah minggu itu kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini kalau kita pikir ayat ini dahsyat, sudah kasih. Ini bukan sekedar hafalan, sekedar kita baca. Tetapi banyak orang saat ini bukan ramah, tidak ramah, sudah kasih. Kalau dia dilihat di bawah dia, ya mungkin ada ngapain. Ya, tapi kalau umpamanya dia itu petinggi, mungkin ramah, karena mungkin ada yang diharapkan dari seseorang itu. Apalagi kadang kita yang menjadi masalah besar sebagai kasih, ya. Kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita melakukan hal atau menyinggung perasaan orang lain, bahkan menyakiti hati orang lain. Bahkan pun orang lain menyakiti hati kita, membuat hati kita dendam dan sakit hati. Saudara-saudara kasih, ini kadang dialami banyak orang Kristen, saudara kasih. Bahkan orang percaya sekalipun, saudara kasih. Kadang cepat tersinggung, saudara kasih. Ketika umpamanya ditegur, dia tersinggung. Saya bisa ibadah. Coba, saudara kasih. Apakah seperti orang kudus, saudara kasih? Hati-hati kita, saudara kasih. Dan memang saya akan terima supaya saya memperbaiki kekurangan saya sehingga saya bisa maju. Jadi tidak lagi kita gampang sakit hati, saudara kasih. Sudah dikatakan bahwa kita harus saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Berarti kita yang saat ini sebagai orang percaya, jika kita melakukan mungkin sakit hati kepada yang lain, cepat-cepat saudara kasih mengampuni mereka. Kenapa saudara kasih? Karena memang itu perintah Tuhan. Dan Tuhan sudah mendahulukan itu, Dia sudah mengampuni kita kok. Masa kita tidak mengampuni? Orang Tuhan kita tidak ada yang salah, tapi terima kesalahan orang lain. Dia sanggup itu juga menerima kesalahan orang lain, bahkan mengampuninya. Masa kita sebagai orang kudusnya Tuhan tidak, karena di situ ada lawannya, saya kasih. Gak suka beli seorang itu. Coba kalau kita bayangkan sebagai kasih ini adalah suatu pekerjaan iblis, sebagai kasih. Benar, sebagai kasih. Pekerjaan iblis ini. Jangan mau kita digoyahkan, sebagai kasih. Tetapi seharusnya kita sebagai kita yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan, kita cepat-cepat selalu minta maaf. Supaya apa? Supaya kita saling satu dengan yang lain. Kita ramah, ya. Kita hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, terhadap musuh-musuh kita itu, ya. Penuh bukan artinya setengah-setengah atau katakan sebagian, tapi penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
Seharusnya demikian, saudara. Tidak boleh tawar-tawar firman Tuhan ini. Jadi kalau kita tidak melakukan ini, berdoa kepada Tuhan saat ini, supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita orang kudusnya, supaya kita ada perubahan supaya kasih dalam hidup kita yang tadinya kita susah mengampuni, ya, tidak ramah satu dengan lain. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita diubahkan pola pikir kita, mindset kita diubah oleh Tuhan seperti Rasul Paulus, sehingga dia menjadi berkat. Terima kasih. Nah, jadi terima kasih, dengan itulah tugas kita, dan itulah tugas daripada kita orang kudus yang disampaikan Tuhan kepada kita saat orang kudusnya, untuk mengabarkan kabar baik ini sebagaimana kita yang sudah diampuni itu. Maka dengan kita memikirkan perkara di atas, berarti kita berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai daripada Tuhan kita. Ya, jadi sudah kasih. Nah, kita saat ini yang katakan tadi sudah saya katakan, tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kasih satu dengan yang lain. Jadi sudah kasih, terima kasih kepada Tuhan. Untuk menutup ibadah kita baca dulu satu lagi dengan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kesimpulan, ya, dari Roma 6 ayat 11 sampai 14. Ini. Ya. Baik, kita baca dulu Roma 6 ayat 11 sampai 14, sudah kasih. Roma 6 ayat 11 sampai dengan 14 saya bacakan, sudah kasih. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang menjadi ayat 14 ini yang menguatkan kita, saudara kasih. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, saudara kasih, ini menjadi permasalahan besar bagi kita orang percaya, kadang tidak mengerti, memahami bagaimana kita sebagai orang kudusnya Tuhan. Bahkan dikatakan kalau kita sudah orang kudus, ada pernah sering disampaikan oleh orang kepada saya, kamu adalah orang kudus, sudah hebat, berarti kamu tidak berdosa lagi dong, seperti tidak melakukan dosa. Nah, tetapi dikatakan di sini, sudah kasih, sepanjang kita di dunia memang kita bisa juga jatuh dalam dosa itu, tetapi ingat, sudah kasih, tetap kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan supaya tidak jatuh lagi dengan dosa yang sama. Tetapi kita harus yakin kita semakin dibaharui hari lepas hari, dan kita semakin diproses. Maka kalau namanya kita hilaf atau melakukan suatu dosa, tapi dikatakan Tuhan pada saat 15, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi. Jadi kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi, ya, tidak berkuasa lagi dalam setiap hidup orang percaya, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan tetapi kita di bawah kasih karunia. Jadi bersyukur kita di bawah kasih karunia Tuhan, sudah kasih. Kalau kita namanya di bawah kasih karunia, yakinlah kita bisa senantiasa
selalu tenang, dan walaupun ada masalah-masalah kita hadapi, yakinkan, pastikan kita sudah terpisah dari dunia ini, tetapi kita sudah dikhususkan Tuhan. Karena kita sementara dunia ini, kita pun nanti akan juga bersama Kristus, karena keluarga kita adalah keluarga dalam surga. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tetap semangat saudara-saudara kasih, ya, tetap beribadah, tetap kita melakukan santai kita saudara kasih, jangan kendor ya saudara kasih. Tetap saya ingatkan kita saling, kalau ada waktu saudara kasih, ya datang, ya. Mungkin saya tidak bisa Senin, Selasa, tidak bisa Selasa, Rabu, tidak bisa Rabu, Kamis, tidak bisa Kamis, Jumat, tidak bisa Jumat, Sabtu. Lakukan. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan kepada saudara-saudara. Amin, saudara kasih. Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, inilah Bapa, orang kudus-Mu yang sudah Engkau tebus dengan pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tentu Bapa, banyak hal-hal yang kami lakukan dalam hidup ini. Terkhusus kami Tuhan dalam menjalani, memperjuangkan hidup kami sehari-hari. Kami sangat percaya bahwa Tuhan kami yang ada di dalam surga, kasih karunia-Mu itulah yang membuat kami tetap kuat dan kokoh dalam setiap hidup ini. Sehingga apapun yang kami kerjakan dan lakukan dan kami pikirkan, Tuhan telah siapkan yang terbaik kepada kami semua jemaat-Mu orang kudus-Mu. Kami sangat percaya diberkatilah anak-anak kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Kami tidak mengerti, tidak tahu persoalan yang mereka hadapi, tetapi kami sangat percaya supaya mereka datang kepada kebenaran. Janganlah biarkan mereka Tuhan memikirkan dunia ini, karena sifat dunia ini adalah kami sementara, tidak ada kekekalan di dalam dunia ini. Tetapi kami harus berpikir seperti yang Tuhan sampaikan pada siang hari ini, supaya perkara-perkara di atas tetap kami pikirkan bagaimana kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kami, keselamatan kekal. Dan inilah yang kami syukuri, dan inilah yang kami renungkan dalam hidup kami. Yang begitu Engkau sangat baik, sangat luar biasa. Engkau telah berkorban di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan Engkau telah mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga Engkau bangkit, dan juga menyaksikan dirimu bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dan naik ke surga bersama Allah Bapa kami. Dan inilah menjadi harapan kami Tuhan, bahwa kami orang kudus-Mu pastilah bersama Tuhan di dalam surga selama-lamanya. Inilah menjadi kehidupan kami. Terima kasihlah Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus